dia benar-benar kaget di situ. Jadi pas Jaka begini nih, tup, kayak ada suara brak. Tahu di depan Jaka ada apa? Jadi kayak ada sosok pocongan tidur di depan, persis depannya si Jaka. Pas Jaka lagi asik nari tuh, tiba-tiba ya udah, posisinya udah balik kayak seperti semula. Dia kayak lagi nari sendirian di tempat dia ritual tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini nih, gue bakal ngebawain sebuah kisah tentang pesugihan tali pocong yang dialami sama si Jaka. Jadi si Jaka ini asalnya dari Bogor. Jadi si Jaka ini punya suatu masalah nih, dan akhirnya dia harus berurusan nih sama pesugihan ini. Penasaran bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Dan ceritanya berawal dari sini. Kisah ini nih dialami sama si Jaka. Waktu itu sekitar tahun 2000-an lah. Nah, si Jaka kerja nih. Waktu itu dia jadi koki di salah satu restoran di daerah Jakarta. Nah, Jaka ini aslinya orang Bogor dia. Dia merantau tuh ke Jakarta buat ngadu nasib. Dia juga udah berkeluarga dan dikaruniai satu orang anak laki-laki. Waktu itu umur anaknya masih 5 tahunan lah. Pas kejadian itu, jadi si Jaka waktu itu umurnya masih 28 tahunan lah. Sebenarnya masalah ini awalnya waktu Jaka di kerjaan. Dia dapat amanah megang uang belanjaan buat kebutuhan dapur. Jadi semua kebutuhan dapur Jaka lah yang handle, karena dia juga kepala dapur di situ. Tapi dari situ nih, Jaka harus menanggung semua perbuatan yang dia lakuin. Jadi karena Jaka megang uang yang jumlahnya lumayan gede, kalap Jaka di situ. Dari yang awalnya dia orang yang diam, hidupnya lurus-lurus aja, sekarang Jaka jadi suka main judi, main perempuan, mabok, dan konyolnya Jaka ngelakuin itu semua pakai uang kebutuhan dapur, nggak pakai duit dia sama sekali. Awalnya Jaka biasa-biasa aja, enjoy tuh dia ngejalaninnya. Iya, namanya setan ya, kita bakal dibikin nyaman tuh sama perbuatan-perbuatan yang kayak gitu, tanpa kita mikir apa konsekuensinya. Nah, pada akhirnya pemilik resto ini mulai curiga sama si Jaka, karena antara pengeluaran dan pemasukan nggak balance. Diaudit lah si Jaka, dipanggil tuh dia sama si pemilik restoran. Jaka terus ditekan tuh di situ biar ngaku kenapa pemasukan sama pengeluaran benar-benar jomplang. Jaka terus tuh berkelit gak ngakuin, sampai akhirnya dia diancam sama bosnya kalau dia benar-benar gak ngaku. Kasus ini bakal dibawa ke jalur hukum, karena emang jumlahnya lumayan gede lah, sekitar 20 jutaan. Bayangin aja, bakal main judi, main cewek, mabok, dan itu dia jalanin selama 5 bulan. Gimana gak gede ya kan? Makanya sampai sebanyak itu dia pakai duit. Jaka dengar kasus ini bakal dibawa ke jalur hukum, mulai jiper dia nih. Jadi dia mulai takut lah. Akhirnya dia ngaku lah di situ sama bosnya kalau selama ini duitnya dia pakai buat kebutuhan sehari-hari. Bohong dia nih sama bosnya, karena kalau sampai dia digencet terus Jaka nggak ngaku, ya udah bakal dijeblosin dia ke penjara. Nah, dia mikir kalau sampai dia di penjara, bagaimana nasib anak sama istrinya. Singkat cerita, hari itu juga Jaka dikeluarin tuh dari tempat kerjaannya. Dan gak cuman itu, dia dikasih jangka waktu 1 bulanan lah buat ngeganti duit itu.
Tapi kalau dia nggak bisa ngeganti duit itu, tetap dia bakal dijeblosin ke penjara. Sebenarnya bos Jaka lumayan baik nih. Biasanya kan, ya lu tahu sendiri lah, langsung dijeblosin hari itu juga. Jaka di situ mulai stres. Dari mana dia nyari duit sebanyak itu? Apalagi jangka waktunya cuma sebulan. Hari itu juga Jaka pulang kampung tuh ke Bogor buat nemuin anak sama istrinya. Karena dia juga bingung di Jakarta mau ngapain kan. Nah, pas di rumah dia cuma diem aja mandangin istri sama anaknya. Dia di situ baru mikir, dan dia baru ngerasa bersalah. Andai aja dia nggak ngelakuin itu, mungkin dia nggak bakal dapat masalah besar kayak gini. Biasalah, orang kalau udah ketahuan ya baru mikir. Kalau belum ya terus aja dia kayak gitu. Istrinya mulai nanya nih ke Jaka, sebenarnya dia libur kerja atau apa. Soalnya nggak biasanya dia pulang ke rumah sampai lebih dari 3 hari. Akhirnya Jaka mulai jujur tuh ke istrinya. Sambil nangis-nangis dia ngomong ke istrinya. Tapi dia ngomong duitnya gak bakal main cewek, main judi, sama mabok. Ya bakal diusir juga dia sama istrinya dari rumah. Dia bilang ke istrinya buat kebutuhan yang lain lah. Pokoknya dia alasan di situ. Singkat cerita, Jaka mulai keluar rumah tuh, nemuin teman-teman lamanya yang ada di kampung. Siapa tahu temennya ada yang bisa bantu Jaka buat minjemin duit atau apalah. Sampai akhirnya Jaka ketemu teman SD-nya. Jaka kaget di situ. Temennya yang waktu dulu SD culun. Bisa dibilang dia dulu gak pinter-pinter amat lah. Dan latar belakangnya emang dia orang susah. Tapi sekarang waktu Jaka main ke rumahnya, dia ngeliat temennya udah benar-benar sukses. Rumahnya tingkat, mobilnya juga banyak. Jaka mikir siapa tahu temennya bisa ngebantu dia. Jaka bilang lah ke temennya. Jadi temennya namanya si Rahmat nih. Jaka bilang tuh ke si Rahmat, "Mat, lu bisa bantuin gue gak? Gue lagi ada masalah nih di kerjaan. Makanya gue pulang kampung." Nah, Jaka ceritain lah semua masalah yang dihadapin ke Rahmat. Mungkin karena Rahmat kasihan juga nih sama si Jaka. Karena emang si Jaka teman kecilnya Rahmat, makanya dia kasihan tuh sama si Jaka. Ini nih yang dibilang keluar dari kandang macan, malah masuk ke kandang singa. Rahmat nawarin Jaka buat ngelakuin pesugihan. Dan Rahmat mulai cerita di situ. Jadi 2 tahun yang lalu lah, hidupnya Rahmat ini benar-benar susah. Buat beli susu anaknya aja dia harus minjem duit tuh ke tetangga. Sampai akhirnya Rahmat ketemu salah satu temannya lah, dan dia disaranin sama temannya buat ngelakuin pesugihan juga, sampai dia bisa sekaya ini. Jaka di situ mikir, nggak mungkin dia ngelakuin hal kayak gini. Karena sebandel-bandelnya Jaka, dia nggak pernah berurusan sama yang namanya setan. Apalagi ini jatuhnya udah musyrik, dosa yang paling besar. Dan musyrik jadi salah satu dosa yang nggak bakal diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaka nolak tuh ajakan dari Rahmat dan pulang ke rumahnya. Di rumah Jaka malah makin bingung sama siapa lagi dia harus minjem duit sebanyak itu. Tapi dia gak putus asa nih. Dia cari itu pinjaman. Dia pinjam ke saudara, ke teman-teman, ke orang tua. Tapi tetap aja gak ada yang dapet. Sampai singkat waktu dia udah 1 mingguan lah di rumah. Jaka belum nemuin titik terang. Dan gak ada jalan lain selain Jaka harus balik lagi ke rumahnya si Rahmat. Dan udah pasti dia bakal ngikutin pesugihan yang kemarin Rahmat bilang. Waktu itu kisaran jam 10-an lah, Jaka pergi tuh ke rumahnya si Rahmat. Gak pakai basa-basi lagi, Jaka langsung bilang sama si Rahmat kalau dia mau ngikutin pesugihan ini. Rahmat bilang lah ke si Jaka, kalau emang lu bener-bener serius, nanti malam gue antarin ke rumah si Abah. Kita sebut aja Abah ya biar gampang. Tapi tekad lu harus benar-benar bulat. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai pas sampai sana nanti lu malah batalin niat lu. Jaka cuma nyain aja tuh omongan si Rahmat. Ya abis mau gimana lagi kan. Waktu udah 3 minggu. Dia udah gak ada lagi cara lain selain ngikutin caranya si Rahmat.
Nah, si Rahmat bilang nih ke si Jaka, kalau nanti semua persyaratannya Rahmat yang bakal nyiapin. Jadi Jaka cuma fokus tuh ke ritualnya. Singkat cerita, Jaka sama si Rahmat pergi nih ke rumah juru kunci yang tadi siang dibilang sama si Rahmat. Waktu itu sekitar jam 8 malam lah. Dia berdua berangkat tuh pakai motornya si Rahmat. Daerahnya ada di perbukitan gitulah rumahnya si Abah ini, jauh dari pemukiman warga. Sekitar 3 jam perjalanan sampai tuh Jaka sama si Rahmat di rumah Abah itu. Jadi rumahnya emang bener-bener kayak kebun gitulah. Masuklah si Rahmat sama si Jaka dan langsung disuruh duduk sama si Abah itu. Jaka mulai cerita lah semua yang dialamin ke si Abah itu. Kalau dia benar-benar butuh uang buat ngeganti semua yang udah dia pakai. Abah itu di situ cuma senyum aja dan bilang ke Jaka, kalau kamu siap ngejalanin semua ritual yang Abah suruh, kamu pasti berhasil. Ritual ini bisa sampai 7 malam dan kamu akan tinggal di sini sampai apa yang kamu mau tercapai. Jaka cuma ngangguk aja di situ karena dia juga gak ngerti harus ngapain. Dia cuma celingak-celinguk kan, merhatiin rumahnya si Abah. Jadi rumahnya emang benar-benar gelap, nggak ada listrik sama sekali di situ. Jadi cuma pakai colen gitulah. Dan Abah itu bilang lagi lah ke Jaka kalau ritualnya nanti harus jalan kaki lagi masuk ke dalam hutan. Jadi hutannya ada di belakang rumahnya si Abah. Tapi cuma si Abah aja nih sama si Jaka yang pergi ke tempat itu. Rahmat besok pagi dia bakal pulang lagi dan nanti bakal jemput lagi dia katanya kalau ritualnya udah selesai. Jadi si Abah ini bilang kalau ritualnya bakal dimulain besok malam. Jaka sebenarnya udah mulai ada rasa takut nih karena dia baru pertama kali tuh ngelakuin hal kayak gitu. Dan dia kepikiran juga sama keluarganya di rumah. Dia gak nyangka kalau dia bakal terjerumus ke tempat yang kayak beginian. Singkat cerita udah malam nih, Jaka sama si Abah pergilah masuk ke dalam hutan buat mulain ritual. Jaka sama si Abah jalan terus tuh sekitar 1 jaman lah buat ke tempat itu. Jadi tempatnya ada di bawah pohon besar gitulah. Dan di samping pohonnya ada kayak kubangan mata air, kayak kecil gitulah, tapi airnya benar-benar jernih di situ. Nah, Jaka mulai ganti baju di situ. Jadi si Abah bilang kalau si Jaka harus ngeganti bajunya, jadi kayak pakai jubah hitam gitulah. Jaka mulai nggak ganti baju tuh di situ. Nah, si Abah dia mulai nyiapin nih semuanya, kayak kembang, dupa, ayam hitam yang udah dipotong, terus sambal kendi kecil yang nggak ada isinya. Jaka langsung disuruh duduk tuh di situ. Abah mulai baca mantra dan motong ayam hitam itu dan darahnya dimasukin ke kendi kecil hitam tadi. Abah bilanglah ke Jaka, apapun yang nanti dia lihat, diemin aja, kecuali kalau Jaka dapat bisikan-bisikan yang nanti bakal nuntun dia. Akhirnya si Abah pergi tuh. Jadi Abah pergi sekitar 200 meter lah. Emang tadi sebelum si Jaka nyampe ke situ, jadi kayak ada gubuk kecil gitulah. Nah, si Abah diem tuh di situ nungguin Jaka dari kejauhan. Enggak kerasa ritual malam itu selesai, tapi Jaka gagal di situ. Jaka dijemput lah sama si Abah. Nggak tahu waktu itu jam berapa lah. Yang pasti dikit lagi udah mau subuh. Malam pertama gagal, malam kedua gagal juga, malam ketiga juga gagal. Jaka nggak dapat apa-apa di ritual itu sampai di malam keempat. Jaka ngerasa malam itu benar-benar beda suasananya. Jadi kayak lebih dingin, terus lebih sunyi. Nah, pas Jaka lagi mulain ritual nih, tiba-tiba dia kayak ngedenger suara gamelan gitulah. Nah, Jaka kayak dapat bisikan di situ kalau Jaka harus ngebuka matanya. Pas Jaka ngebuka matanya nih,
Tadi yang ada di depan dia kayak hutan-hutan gitu, terus pohon gede. Udah bukan itu lagi sekarang. Jadi Jaka udah kayak ada di perkampungan gitulah. Nah, orang-orang itu lagi pesta sambil nari-nari tapi ada gamelannya gitu. Nah, dari kejauhan nih, Jaka ngelihat kayak ada kakek-kakek tua manggil dia sambil ngelambai-ngelambai gitu. Jaka, Jaka, Jaka. Jaka mikir kalau itu petunjuk. Jaka ikutin lah kakek itu. Dan pas Jaka ngedeket ke kakek itu, Jaka diajak nih. Jadi kayak ke rumah bilik gitulah. Nah, Jaka diajak tuh masuk ke dalam kamar. Kamarnya benar-benar gelap, cuman ada satu lilin di situ. Nah, si Jaka disuruh ritual lagi di situ. Jaka ya mau nggak mau lah. Tapi sebenarnya dia benar-benar takut udah di situ. Dia nggak tahu itu di mana, itu tempat apa. Tapi mungkin ini jalan satu-satunya nih yang bikin dia berhasil dalam ritual ini. Jaka mulailah ritualnya. Jaka duduklah di situ buat ngelakuin ritual lagi. Dan dia mulai baca mantra nih. Kisaran 1 atau 2 jaman lah. Nah, si Jaka tiba-tiba ngebuka matanya karena dia benar-benar kaget di situ. Jadi pas Jaka begini nih, tup, kayak ada suara brak. Tahu di depan Jaka ada apa? Tiba-tiba jadi kayak ada sosok pocongan tidur di depan, persis depannya si Jaka. Jaka benar-benar takut mau lari waktu itu. Tapi Jaka mikir kalau dia lari mungkin aja ritual dia bakal gagal lagi. Karena mungkin pocongnya benar-benar serem tuh. Jadi matanya melotot gitu kan, mukanya busuk dan gosong kayak gitulah. Sebenarnya emang gak begitu kelihatan juga, karena emang kan gelap gitu kan. Terus cuman ada lampu-lampu lilin kayak gitulah. Makanya kelihatan tapi gak begitu jelas. Nah, akhirnya Jaka meremin lagi lah matanya, karena emang dia udah benar-benar panok juga di situ. Jadi pas Jaka lagi merem nih, dia fokus tuh. Terus dia ngebaca mantra kan. Selain dia fokus, dia juga sebenarnya takut tuh sama sosok yang lagi tiduran di depan dia. Coba lu bayangin, kita lagi diem, di depan kita pocong. Nah, pas Jaka lagi fokus tuh, tiba-tiba dia ngedenger bisikan lagi. Bisikannya si Jaka disuruh ngebuka tali pocong itu pakai mulutnya dia. Bingung nih Jaka di sini. Dia ikutin, ya dia berhasil. Kalau dia nggak ikutin, sia-sia perjuangan dia selama ini. Akhirnya Jaka buka tuh matanya. Dia bukalah iketannya, tapi pakai mulutnya nih. Jaka di situ benar-benar mau muntah. Jadi itu pocong baunya benar-benar busuk. Dan pas Jaka ngebuka itu kan, sosok itu kayak ngegelinjang terus kayak tawa gitu dia. Jaka langsung buru-buru tuh ngebuka itu. Nah, pas Jaka udah ngebuka tali itu nih, tiba-tiba sosok itu hilang begitu aja. Jaka disamperin lagi lah sama kakek tua tadi yang manggil Jaka. Jaka dipegang dan dituntun tuh sama kakek tua tadi. Jadi si Jaka ini disuruh gabung tuh sama orang-orang yang lagi pesta di depan. Lu mau tahu kayak gimana orang itu? Jadi mereka semua kayak lagi nari gitu kan, tapi ekspresinya benar-benar kosong. Jadi kayak gitulah. Nah, pas Jaka lagi asik nari tuh, tiba-tiba ya udah, posisinya udah balik kayak seperti semula. Dia kayak lagi nari sendirian di tempat dia ritual tadi. Dan gak berapa lama dari situ, Jaka juga bingung, karena dia posisinya gak lagi duduk kan, dia lagi bingung tuh dia. Tahu-tahu ada kain hitam di situ.
Dan gak lama dari situ, si Abah ini datang. Abah ini bilang nih ke Jaka, Ritual kamu udah 90% berhasil, tapi ada satu yang belum kamu lakuin. Jaka disuruh makan ayam itu yang tadi baru aja dipotong. Jadi ya gimana ya, itu ayam baru cuma dipotong, bulunya masih ada, ucusnya ya masih ada di dalam. Bingung Jaka di situ. Dan Abah itu bilang ke Jaka, Kalau kamu makan ayam itu, nyawa anak kamu bakal mati. Uang yang ada di dalam kain hitam itu sebagai pertukaran nyawa antara nyawa anakmu dan uang itu. Dan cara penumbalannya ketika kamu makan ayam itu. jadi gini nih, Jaka kan disuruh makan ayam hitam tuh. Pada dasarnya ayam hitam ini adalah jasad anaknya. Kalau Jaka makan itu, ya udah, nyawa anaknya nggak selamat. Dan anaknya bakal Jaka tumbalin saat itu juga. Jaka di situ bingung dan langsung diri dan ngomong ke Abah itu, Bah, kan nggak ada perjanjian tumbal-tumbal kayak gini. Nah, rancu tuh di situ. Si Abahnya mikir kalau si Rahmat udah bilang perjanjian ini sama si Jaka. Ternyata si Jaka nggak pernah ngedenger kalau ada tumbal di situ. Ya udah, Jaka di situ ninggalin lah ritual itu, karena nggak mungkin dia ngedapetin duit tapi harus numbalin anaknya. Nah, si Jaka bilang nih ke si Abah, Bah, kalau saya tahu dari awal kayak gini, saya nggak bakal mau ngikutin ritual ini. Rahmat nggak pernah cerita ke saya, Bah, kalau konsekuensinya adalah tumbal. Apalagi ini anak saya, Bah. Saya nggak bakal ikhlas kalau anak saya yang jadi tumbalnya. Akhirnya Jaka sama si Abah pulang nih ke rumahnya si Abah, dan tanpa ngebawa hasil apa-apa. Nah, kain hitam yang ada di situ hilang begitu aja, karena Jaka nolak juga kan persyaratan terakhirnya. Singkat cerita udah 7 hari nih Jaka tinggal di rumah si Abah itu. Si Rahmat datanglah ke rumah Abah itu. Baru aja si Rahmat datang nih, Jaka langsung lari nendang si Rahmat. Jaka benar-benar kesel tuh sama si Rahmat, karena dia ngerasa dibohongin nih. Nah, si Rahmat mulai ngejelasin lah sama si Jaka kalau yang namanya pesugihan ini pasti ada tumbalnya, dan tumbalnya pasti orang yang dia sayangin. Nah, Jaka di situ cuma diam aja kan. Dia udah benar-benar kesel tuh sama si Rahmat, mau berantem di situ, tapi nggak enak juga sama si Abah kan. Akhirnya dia berdua pamit tuh sama si Abah dan pulang lagi lah ke rumahnya. Nah, pas di jalan pulang nih, Rahmat sama Jaka cuma diem-dieman aja di motor. Sampai si Rahmat juga sebenarnya nggak kuat nih. Jadi kayak ngerasa nggak enak gitulah sama si Jaka. Si Rahmat bilang ke Jaka, Jak, sebenarnya lu bisa aja gua kasih pinjam uang, tapi kalau lu pakai uang gua, lu sekeluarga bisa jadi tumbal gua, Jak. Makanya gua nggak mau minjemin lu uang. Nah, si Jaka cuma diem aja di situ. Dia nggak nyautin omongan si Rahmat sama sekali. Mungkin dia udah benar-benar kecewa tuh sama si Rahmat. Sampai akhirnya pas si Jaka udah nyampe rumahnya nih, dia langsung turun dari motor dan langsung masuk aja ke dalam rumah. Dan karena Rahmat gak enak nih sama si Jaka, ya walaupun Jaka kayak gitulah, Rahmat tetap pamit tuh sama si Jaka. Jak, gue pamit dulu ya. Pulanglah si Rahmat ke rumahnya. Nah, pas Jaka masuk ke dalam rumahnya nih, dia ngeliat anaknya yang lagi main sama istrinya. Gak pakai lama, dia langsung lari, langsung meluk anaknya sambil nangis. Istrinya bingung di situ. Kenapa pulang-pulang Jaka langsung nangis dan langsung meluk anaknya. Istrinya sama anaknya langsung dibawa nih ke kamar. Ceritalah si Jaka sama istrinya kalau dia habis ngelakuin pesugihan, dan pesugihan itu harus gagal karena harus numbalin anaknya.
istrinya di situ ya mau marah, tapi kasihan juga sama si Jaka. Karena sebenarnya emang itu digagalin kan sama si Jaka, karena Jaka sayang tuh sama keluarganya. Makanya istrinya ada rasa kasihan juga lah sama si Jaka. Yang pertama, dia udah pusing juga kan nyari uang segitu banyaknya. Emang di tahun itu uang segitu emang banyak lah. Istrinya bilang nih ke Jaka, "Ah, gimana kalau kita jual aja rumah ini? Cuma ini cara satu-satunya, A. Nanti kita ngontrak aja dan mulai kehidupan baru lagi. Semoga ini jadi pembelajaran buat AA. Dan semoga ini bisa ngerubah pribadi AA jadi lebih baik." Jaka di situ cuma diem aja. Dan dia kesentuh tuh sama ucapan istrinya yang rela berkorban lah. Jadi dari hidup yang enak jadi ngontrak. Jaka di situ benar-benar ngerasa bersalah nih dengan apa yang semua dia perbuat. Orang yang tinggal selama ini sama dia benar-benar orang baik. Dan Jaka udah nyanyiin mereka. Jaka main perempuan, judi, mabok, dan semua imbasnya kena tuh ke keluarganya. Jaka cuma diam aja tuh di situ dan ngiyain apa kata istrinya kalau harus ngejual rumahnya tuh. Dan akhirnya Jaka nelpon lah bosnya buat minta tenggang waktu lah. Karena Jaka bilang nih sama bosnya kalau dia bakal ngejual rumahnya. Karena gak mungkin kan ngejual rumah dengan waktu yang singkat. Makanya Jaka minta tuh tenggang waktu sebulan atau sebulan lebih lah. Kisaran 3 mingguan lah. Akhirnya laku tuh rumahnya si Jaka. Dan Jaka nelpon nih sama bosnya kalau dia mau ke Jakarta buat ngeganti uang itu. Jadi Jaka pergi ke Jakarta nih sama anaknya, sama istrinya, pergi ke rumah bosnya. Akhirnya pas ketemu sama bosnya dia minta maaf dan dia hilaf lah udah pakai uang itu. Nah, urusan Jaka sama bosnya udah selesai nih. Pulanglah Jaka ke Bogor lagi buat nyari kontrakan. Jaka ngontrak lah di daerah Bogor juga. Dan sisa uang dari hasil jual rumah tadi Jaka gunain buat buka usaha lah di situ. Apalagi Jaka kan seorang koki, jadi cincai lah mau usaha apa aja buat dia. Sekarang hidup Jaka udah membaik. Walaupun rumah ngontrak, tapi seenggaknya dia ada tuh usaha kecil-kecilan buat keluarga kecilnya. Oke teman-teman, gimana cerita dari Jaka nih? Semoga banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari ceritanya Jaka ini. Intinya, sesuatu yang buruk kalau kita selesain pakai jalan yang buruk, hasilnya gak akan selesai, malah justru bakal ngelebar kemana-mana. Kayak tadi nih, Jaka pakai uang itu buat judi, main cewek, mabok, dan ketahuan sama bosnya. Dan coba aja seandainya dia nerusin tuh ritual, hidup dia malah makin hancur, ditinggal anak. Dan bisa jadi ritual itu bukan cuma ke anaknya, bisa jadi ke istrinya, ke adeknya, ke orang-orang terdekat yang dia sayangin. Tapi lagi-lagi semua itu tipu daya iblis. Iblis gak akan berhenti nyesatin manusia sampai kita benar-benar masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah. Akhirnya gua Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.